Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan, nama kami dari kelompok 4, yang anggota kami yang bernama yang pertama Rafida Hania, yang kedua Agustin Diasuti, yaitu saya sendiri, yang ketiga Yunita Purnamasari. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kalimat dan kalimat efektif dalam penulisan. Langsung saja, untuk slide pertama akan dibacakan langsung oleh saya sendiri. A. Pengertian kalimat dan kalimat efektif. Dalam proses penulisan karya ilmiah, ada dua jenis kalimat yang mendapat perhatian penulis, yaitu masalah kalimat dan masalah kalimat efektif. Pernyataan sebuah kalimat bukanlah sebatas rangkaian kata dalam frasa dan klausa. Rangkaian kata dalam kalimat tertata itu berada dalam laras bahasa ilmiah. Kalimat dalam tataran sintaksis adalah satuan bahasa yang menyampaikan sebuah gagasan bersifat prediktif dan berakhir dengan tanda titik sebagai pembatas. Sifat predikatif dalam kalimat berstruktur yang dibentuk oleh unsur subjek, unsur predikat, dan unsur objek. Unsur subjek dan predikat itu harus mewujudkan makna gramatikal kalimat yang logis. Konsepsi kalimat itu belum cukup untuk menampilkan kalimat efektif, sehingga diperlukan faktor lain dalam perwujudan kalimat menjadi kalimat efektif. Di samping kaidah yang ada dalam hal kalimat efektif perlu memperhatikan persyaratan dan menghindari hal yang menyalahi kalimat efektif. B. Persyaratan kalimat efektif. Yang pertama, fungsi gramatikal dalam kalimat efektif atau kesatuan. Fungsi gramatikal atau unsur struktur dalam kalimat dikenal dengan istilah subjek, P. Predikat, O. Objek, file adalah pelengkapan, dan cat adalah keterangan. Fungsi subjek dan fungsi predikat harus ada jelas dalam kalimat, dan secara fakultatif diperlukan fungsi objek, fungsi pelengkap, dan fungsi keterangan. Subjek adalah fungsi kalimat yang menandai apa yang dinyatakan oleh penulis. Predikat adalah fungsi kalimat yang menandai apa yang dinyatakan oleh penulis tentang subjek. Objek adalah fungsi kalimat yang melengkapi kata kerja aktif dan kata kerja pasif sebagai hasil perbuatan yang dikenai perbuatan yang menerima atau yang diungkapkan oleh perbuatan sebagai predikat. Maaf teman-teman, ada kendala sebentar. Pelengkap adalah fungsi yang melengkapi fungsi kata kerja berdalam predikat sehingga predikat kalimat menjadi lebih lengkap. Keterangan adalah fungsi kalimat yang melengkapi fungsi-fungsi kalimat, yaitu melengkapi fungsi subjek, fungsi predikat, objek, atau fungsi semua unsur dalam kalimat. Dan ini beberapa posisi fungsi-fungsi kalimat berikut. Contohnya, keputusan hakim perlu ditinjau kembali. Keputusan hakim itu sebagai subjek dan perlu ditinjau kembali sebagai predikat. Seperti itu. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan langsung oleh Mbak Rafida. Dua, kepaduan koherensi dalam kalimat. Kepaduan atau koherensi dalam kalimat efektif adalah hubungan timbal balik atau hubungan kedua arah di antara kata atau frasa dengan jelas, benar, dan logis. Hubungan timbal balik terjadi dapat antar kata
dalam frasa satu unsur atau dapat terjadi antar frasa dalam antar fungsi dalam kalimat. Hubungan antar fungsi itu dapat menimbulkan kekacauan makna gramatikal kalimat. Perhatikan contoh kalimat yang berprasyarat koherensi berikut. Contoh kalimat yang tidak koherensif. Setiap hari dia pulang pergi Bogor, Jakarta dengan kereta api. 2. Oleh panitia seminar makalah itu dimasukkan ke dalam antologi. 3. Pelaksanaan seminar itu karena jalan macet harus ditunda 1 jam kemudian. Pembetulan kalimat yang koherensif. 1. Setiap hari dia pergi pulang Bogor, Jakarta dengan kereta api. 2. Makalah seminar itu dimasukkan ke dalam maaf Mbak Dias. Ya maaf Mbak. Bisa dilanjutkan Mbak? Udah kelihatan? Udah. 2. Makalah seminar itu dimasukkan ke dalam antologi. 3. Karena jalan macet, pelaksanaan seminar itu ditunda 1 jam kemudian. Lanjutnya. 3. Kehematan kalimat atau ekonomi bahasa. Kehematan atau ekonomi bahasa adalah penulisan kalimat yang langsung menyampaikan gagasan atau pesan kalimat secara jelas, lugas, dan logis. Kalimat yang hemat dalam penulisan menghindari dan memperhatikan hal-hal berikut. 1. Penulis menggunakan kata bermakna leksikal yang jelas dan lugas dan penempatan afiksasi yang benar. 2. Penulis menghindari subjek yang sama dalam kalimat majemuk. 3. Penulis menghindari pemakaian hiponimi dan sinonimi yang tidak perlu. 4. Penulis menghindari penggunaan kata depan preposisi di depan kalimat dan di depan subjek. 5. Penulis menghindari penggunaan kata penghubung konjungsi di depan. Perhatikan contoh berikut, yaitu kalimat kurang memperhatikan ekonomi bahasa. A. Dalam ruangan ini kita dapat menemukan barang-barang antara lain seperti meja, kursi, buku, lampu, dan lain-lain. Perbaikan kalimat yang memperhatikan ekonomi bahasa berikut. Dalam ruangan ini kita dapat menemukan meja, kursi, buku, lampu, dan lain-lain. Selanjutnya. Penekanan dalam kalimat efektif. Dalam kalimat efektif, penekanan atau penonjolan adalah upaya penulis untuk memfokuskan kata atau frasa dalam kalimat. Penekanan dalam kalimat dapat berupa kata, frasa, klausa dalam kalimat yang dapat berpindah. Namun, penekanan tidak sama dengan penentuan gagasan utama dan ekonomi bahasa. Penekanan dapat dilakukan dalam kalimat lisan dan kalimat tulis. Penekanan dalam kalimat tulis dapat dilakukan dengan cara berikut. 1. Mutasi, yaitu mengubah posisi kalimat dengan menempatkan bagian yang penting pada awal kalimat. 2. Repetisi, yaitu mengulang kata yang sama dalam kalimat yang bukan berupa sinonim kata.
Kesejajaran dalam kalimat paralelisme. Kesejajaran paralelisme adalah upaya penulis merinci unsur yang sama penting dan sama fungsi secara kronologis dan dalam kalimat dan paragraf. Rincian itu harus menggunakan bentuk bahasa yang sama, yaitu rincian sesama kata, sesama frasa, sesama kalimat. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam kesejajaran rincian kalimat efektif adalah sebagai berikut. 1. Tentukan apakah kesejajaran berada bentuk bahasa kalimat atau paragraf. Jika urutan rincian dalam bentuk frasa, rincian urutan berikut harus dalam bentuk frasa juga. Penomoran dalam rincian harus konsisten. Perhatikanlah penempatan tanda baca yang benar. Hindarilah gejala ekonomi bahasa yang bermakna sama. Terima kasih untuk Mbak Rafida. Dan untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Yunita. Dipersilakan untuk Yunita. Baik, terima kasih Mbak Dias. 6. Kevariasian dalam kalimat efektif. Kevariasian dalam kalimat efektif adalah upaya penulis menggunakan berbagai pola kalimat dan jenis kalimat untuk menghindari kejenuhan atau kemalasan pembaca terhadap teks karangan ilmiah. Fungsi utama kevariasian ini adalah menjaga perhatian dan minat baca terhadap teks ilmiah berlanjut bagi pembaca. Agar kevariasian dapat menjaga motivasi pembaca terhadap teks, penulis perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, awal kalimat tidak selalu dimulai dengan unsur subjek, tetapi kalimat dapat dimulai dengan predikat dan keterangan sebagai variasi dalam penataan pola kalimat. Yang kedua, kalimat yang panjang dapat diselingi dengan kalimat yang pendek. Yang ketiga, kalimat berita dapat divariasikan dengan kalimat tanya, kalimat perintah, dan kalimat seruan. Yang keempat, kalimat aktif dapat divariasikan dengan kalimat pasif. Yang keenam, kalimat tunggal dapat divariasikan dengan kalimat majemuk. Yang ketujuh, kalimat tak langsung dapat divariasikan dengan kalimat langsung. Yang kedelapan, kalimat yang diuraikan dengan kata-kata dapat divariasikan dengan tampilan gambar, bagan grafik, kurva, marik, dan lain-lain. Yang kesembilan, apapun bentuk kevariasian yang dilakukan oleh penulis, jangan sampai mengubah atau keluar dari pokok masalah yang dibicarakan. Baik, perhatikan contoh kalimat dengan variasinya. Yang pertama, dari renungan itu, seorang manajer menemukan suatu makna, suatu realitas yang baru, suatu kebenaran yang menjadi ide sentral yang menjiwai bisnisnya ke depan. Yang kedua, seorang ahli Inggris mengemukakan bahwa seharusnya tidak bangun pelabuhan samudra, namun perintah tidak memutuskan demikian. Yang ketujuh, penalaran dalam kalimat efektif. Penalaran atau reasoning adalah proses mental dalam mengembangkan pikiran logis nalar dari beberapa fakta atau prinsip. KBBI 2005-2772. Hal yang diutamakan dalam penalaran adalah proses berpikir logis dan bukan dengan perasaan atau bukan pengalaman. Penalaran tidak akan tercapai jika tidak didukung oleh kesatuan dan kepaduan kalimat. Kesatuan pikiran akan logis jika didukung atau dikaitkan dari gabungan unsur atau fungsi kalimat. Hubungan logis dalam kalimat dapat dilihat melalui kaitan antar unsur dan kaitan antar bagian kalimat. Hubungan logis dalam kalimat terdiri atas 3 jenis hubungan berikut. 1. Hubungan logis koordinatif adalah hubungan setara di antara bagaimana kalimat dalam kalimat majemuk setara. Hubungan logis koordinatif ini ditandai dengan konjungsi dan serta, tetapi atau melainkan sedangkan padahal. Contoh, mobil itu kecil, tetapi pajaknya sangat besar. 2. Hubungan logis korelatif adalah hubungan saling kait di antara bagian kalimat. Hubungan korelatif ini ditandai oleh konjungsi berikut. Hubungan penambahan
baik maupun tidak hanya tetapi juga, hubungan perlawanan tidak tetapi bukan melainkan, hubungan pemilihan apakah atau entah, hubungan akibat demikian sehingga, sedemikian rupa sehingga, hubungan penegasan jangankan pun. Hubungan logis subordinatif adalah hubungan kebergantungan di antara induk kalimat dan anak kalimat. Contoh, dosen itu tidak masuk karena rumahnya kebanjiran. 3. Hubungan subordinatif dalam kalimat majemuk tak setara bertingkat. Cukup banyak hubungan antara induk kalimat dan kalimat majemuk dan anak kalimat yang ditandai dengan konjungsi-konjungsi berikut. A. Hubungan waktu. Jika, setelah, sebelum. B. Hubungan syarat. Jika, kalau, jikalau. C. Hubungan pengandaian. Seandainya, andaikan, andai kita. D. Hubungan tujuan. Untuk, agar, supaya. E. Hubungan perlawanan. Meskipun, walaupun, kendatipun. F. Hubungan pembandingan. Seolah-olah, seperti, daripada, alih-alih. Contoh kalimat yang salah karena tidak logis atau salah nalar. 1. Di antara masalah nasional yang penting itu mencantumkan masalah MPKT dalam pendidikan. Salah. Di antara masalah pendidikan nasional itu tercantum masalah MPKT dalam pendidikan. Itu benar. Yang kedua, untuk mengetahui baik buruk pribadi seseorang dapat dilihat dari tingkah lakunya sehari-hari. Itu salah. Baik buruk pribadi seseorang dapat dilihat dari pribadinya sehari-hari. Itu benar. Baik, terima kasih. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan? Iya teman-teman. Jika tidak ada yang ditanyakan, mungkin itu saja. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.